Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Dai dan siapapun yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gerardo Arvel Kavindra dengan NPM 22060555315 dari kelas Metode Numerikal 01. Dan video ini adalah bisa dibilang sebuah lanjutan atau pembuatan ulang terhadap video tentang ekonomi sirkular di video saya yang sebelumnya. Tapi di sini saya akan hanya ingin menjelaskan lebih rinci dan lebih jelas daripada video yang sebelumnya, sehingga saya bisa mencapai poin saya dengan lebih jelas dan lebih efisien saja. Baik, jadi di sini saya ingin membahas tentang ekonomi sirkular dalam bidang engineering. Jadi, ekonomi sirkular itu apa? Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menjaga sumber daya tetap digunakan selama mungkin dengan mempromosikan energi terbarukan. Dan di sini bisa dalam bentuk mengurangi limbah dan meminimalisir konsumsi sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi pada intinya, ekonomi sirkular ini merancang produk atau sistem yang meminimalisir limbah dan memaksimalkan efisiensi dari sumber daya. Dan hal ini berarti kita harus berfokus pada pengurangan jumlah energi dan material yang digunakan dalam proses produksi, dan mendorong penggunaan kembali serta daur ulang material. Di sini supaya bisa mengembangkan sistem tertutup yang memungkinkan produk yang diproduksi ini supaya bisa diproduksi ulang dan digunakan kembali. Dan ini juga berarti ekonomi sirkular merupakan sumber daya dan material dalam perekonomian tetap digunakan selama mungkin dan meminimalisir limbah dan nilai produk dan material bisa dipertahankan selama mungkin juga. Dan penelitian menunjukkan bahwa kita semua bisa mendapatkan manfaat dari implementasi ekonomi sirkular ini. Dan bisa dilihat perekonomian global saat ini itu memicu pada krisis iklim dan keanekaragaman hayati yang bisa mengancam kesejahteraan seluruh dunia, miliaran orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, jika diterapkan dengan benar dan inklusif, ekonomi sirkular ini berpotensi untuk melindungi lingkungan yang terancam punah dan mendorong keadilan sosial dan meningkatkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini saya ingin memberikan ide saya secara personal dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular ini. Dan di sini saya ingin menggunakan ide saya dalam bidang engineering, lebih tepatnya mechanical engineering atau teknik mesin. Dan ini ide saya saja, yaitu dalam bentuk automatic recycling bin. Nah, ide ini berasal dari mana? Untuk melihat ini, kita bisa menggunakan metode Die5 untuk mengetahui kenapa saya ingin memberikan ide ini. Nah, step pertama adalah intention. Kenapa saya ingin memberikan ide ini? Karena di intention kita harus melihat apa sih yang perlu di-solve, problem apa sih yang harus kita selesaikan, harus kita cari jawabannya, cari solusinya. Dan dengan mengimplementasikan metode DI5 ini di intention, dari segi filosofis, Tuhan telah memberikan saya tempat dan waktu serta opportunity atau kesempatan untuk memberikan solusi terhadap masalah ini. Dan masalahnya adalah, yang saya lihat adalah jumlah sampah yang tidak terdaur ulangkan secara efisien atau secara maksimal. Dan ini bisa mengancam lingkungan kita dan kesejahteraan hidup kita sebagai masyarakat. Dan ini sebuah masalah yang harus kita selesaikan dan dicarikan solusinya. Nah, dengan ini saya ingin fokuskan terhadap proses pembuangan sampahnya tersendiri. Nah, di sini kalau kita lihat
Nah, itu adalah kita bisa masuk ke step kedua. Jadi itu state intention. Kita tahu masalahnya adalah proses daur ulangan kurang maksimal. Lalu dari initial thinking, kita harus tahu faktor-faktor apa aja yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dan di sini saya lihat adalah masalah yang terdapat pada kesulitan atau kesenggangan atau ketidakmauan dari masyarakat dalam membuang sampah dengan lebih efisien. Artinya apa? Masyarakat tidak membuang sampah seperti seharusnya, di mana mereka seharusnya memisahkan jenis-jenis sampah yang berbeda supaya setiap jenis sampah tersebut bisa terproses dan terdaur ulang secara lebih efisien. Seperti contohnya, kita mungkin punya sampah yang dari material berbeda-beda, satunya dari plastik, satunya dari kaca, satu lagi dari bahan organik. Namun, terkadang masyarakat masih senggan untuk menaruh semua jenis-jenis sampah berbeda ini ke tempat seharusnya, ke tong sampah yang merah atau untuk berbahaya, tong sampah kuning untuk yang non-organik, dan untuk hijau yang organik. Itu adalah initial thinking-nya untuk faktornya. Lalu dengan ini mungkin initial thinking kita harus tidak sepenuhnya memberikan kesalahannya kepada masyarakat, namun memberikan sistem yang lebih memadai proses tingkah laku atau mindset masyarakat dalam proses membuang sampah. Nah, ini kita masuk ke step 3, yaitu idealization. Dengan kita tahu apa yang harus kita perbaiki, kita bisa mulai memberikan jawaban. Dan jawaban yang saya ajukan adalah membuat automatic recycling bin. Di sini, karena masyarakat semua akan lebih mudah dan lebih simple dan lebih ingin membuang sampah dengan lebih efisien dan tidak ribet, adalah membuat semua jenis sampah itu dimasukkan pada satu jenis yang sama. Tapi dengan ini kita punya masalah kalau kita tidak bisa memisahkannya. Untuk memisahkan jenis-jenis sampah yang sama ini, untuk step ketiga idealization ini, saya mengajukan sebuah sensor material, di mana tiap sensor ini bisa mendeteksi material-material dari sampah yang berbeda yang masuk ke dalam tong sampah dan memisahkan mereka. Cara memisahkan gimana? Menggunakan mekanisme filtering supaya tiap sampah-sampah ini masuk ke kompartemen atau bagian dalam bin tersebut yang berbeda, sehingga tiap jenis-jenis itu bisa dilanjutkan ke prosesnya masing-masing. Dengan ini, masyarakat tidak perlu worry untuk memasukkan jenis sampah yang sama pada jenis-jenis sampah yang berbeda pada tiap masing-masing tong sampah dengan jenis-jenis tertentu, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam membuang sampah serta membantu proses recycling. Lalu dengan ini, kita tadi udah bicarakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini masuk ke step keempat, yaitu instruction set. Di instruction set, kita memberikan instruction set yang mudah diikuti oleh masyarakat, yaitu hanya dengan membuang sampah pada tempat sampah dan tidak littering atau membuang sampah sembarangan. Sehingga dengan instruction yang lebih simpel ini, masyarakat bisa lebih mudah mengikuti dengan membuang sampah ke tempat sampah, dan sampah-sampah tersebut dideteksi oleh sensor material dan dipisahkan oleh sebuah mekanisme filtering untuk bisa masuk ke kompartemen-kompartemen atau bagian-bagian sampah tersendiri, sehingga lebih mudah untuk pihak-pihak berikutnya untuk memproses atau mendaur ulang tiap jenis-jenis sampah yang berbeda ini. Dan jika terdapat sebuah masukan atau kritis dari masyarakat atau pihak tertentu dalam pengimplementasian automatic recycling bin ini, kita bisa adjusting dan menyesuaikan instruction set kita untuk memenuhi masukan-masukan tersebut, sehingga kita semua bisa hidup lebih sejahtera dengan proses daur ulang yang lebih baik. Dan di sini saya sadar bahwa ide ini masih sangat general dan sangat konseptual, karena di sini saya hanya ingin memberikan masukan saya atau ide dari saya sendiri, cara saya untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular ini dalam bidang yang saya minati, yaitu bidang engineering atau lebih tepatnya mechanical engineering atau teknik mesin. Jadi itu saja video dari saya tentang
ekonomi sirkular dalam bidang engineering. Terima kasih.